kalau misalkan jodoh yang baik itu menurut Islam seperti apa sih? Ya, kalau jodoh yang baik itu menurut Islam tuh ya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau suami ini nggak ada mantan, dia tidak pernah Nggak pernah pacaran? nggak pernah pacaran. Mbaknya pernah? Sering. Sebelum hijrah sering. Sebelum hijrah sering. Ya, Jadi itu gimana sih dari pacaran langsung ke hijrah itu gimana prosesnya? Kalau prosesnya tuh berat nggak sih? Berat nggak sih, Mbak? Ini untuk yang terakhir, ta'aruf itu apa sih? Ya, kalau ta'aruf itu kan kalau secara bahasa itu perkenalan. Perkenalan ya. Makanya kalau perkenalan itu tapi beda dengan perkenalan biasa gitu kan. Harus ada syariatnya. Darahnya kurang bagus. Tapi kalau misal kita kan manusiawi ya, mandang ini tuh dari cantik, dari ganteng, itu boleh nggak sih kalau misalkan kita berpandang seperti itu? Boleh. Kan di dalam Islam tuh ada 4 hal orang itu menikah gitu ya. Ya, salah satunya tadi ya ganteng, cantik. Lihatlah dari wajahnya gitu ya. Nah, tapi yang paling utama itu dari agamanya. Dari agama. Jadi kalau misalkan baik agamanya, maka pilihlah. Nah, karena memang kalau jodoh itu akan dimudahkan. Dipermudahkan. Nggak ada. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Lanjut part 2. Nah, sekarang tuh lagi pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kata Mbaknya tuh kapan ya. Maka Mbak dulu kalau ada orang nanya kapan ya Mbak jawab doakan saja. Kalau misalkan aku pribadi Mbak ya, ini kalau sehari tuh sekali misalnya nggak apa-apa. Ini kalau udah kayak tiap kita kesini ditanya, tiap kita sini Iya, Mbak dulu gitu juga. Itu tuh kadang kan kita manusia kan kadang ngerasa ngedon. Padahal kayak ngerasa mereka tuh udah nggak laku, mungkin mikirnya seperti itu ya. Kadang nggak juga ya, tapi kadang ngerasa gitu Mbak. Itu gimana sih nyikapinya Mbak? Kalau Mbak sendiri ya, kalau diomongi terutama kalau di daerah dusun ya. Kalau di daerah pedesaan tuh diomong ke umur 25 itu sudah perawan tua. Iya. Mungkin ya. Berapa? 26 mau 27. Nah, apalagi 26. Mbak kemarin menikah itu umur 25. Nah, Mbak dia ngomongi sama orang tua, ini tuh Yuli tuh sudah telat menikah. Makanya ini kan. Ya, padahal di luaran sana contohnya saja tetangga saya lebih jauh lagi nikahnya duluan saya gitu ya. Bahkan ada yang apa namanya wanita tuh kadang ada yang nggak kepengen menikah. Ada nggak, itu salah nggak sih? Salah Mbak ya? Nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan dia istilahnya tuh memang sakit ya nggak apa-apa. Tapi yang namanya nikah kan sunnah. Ya? Nggak menikah itu nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah nafsunya itu nanti disalurkan kemana? Oh iya, Mas. Tapi kalau misalkan memang sakit ya gangguan jiwa ya nggak apa-apa nggak menikah. Malah dia juga bahaya. Mikir kan? Bahaya. Jadi kita nanggapinnya tuh gimana sih, yang tadi apa biasa aja ya? Kalau saya ya ambil hati ya. Kalau saya ya kalau nanya doakan saja. Ya, doakan saja yang terbaik. Dengan lemah lembut gitu kan. Nah, kalau orang tua nih yang lebih parah gitu kan. Gimana ini gini gitu kan. Ya doakan mungkin saja. Mungkin orang tua tuh risih ada yang nanya juga nih, kapan punya mantu mungkin itu ya. Iya, risihnya gitu kan. Terus saya ngomong ya doakan saja. Terus ada suatu ketika ya 2018 Mbak tuh ya, yang kakak saya tuh sudah punya gebetan lah ngomong ke orang tua mau menikah 2020 gitu kan. Terus saya ngomong dengan istilahnya tuh dengan gagah berani gitu. Ya saya mau menikah gitu ya, tapi saya mau menikahnya ini syaratnya ini. Nah awalnya nggak disetujui gitu kan. Kenapa nggak disetujui? Karena di daerah kami tuh harus mewah-mewah, harus diarak-arak, harus tabarut gitu ya. Pastilah tabarut itu nomor 1 lah pengantinnya. Nah, Mbak kemarin mau menikah tidak mau tabarut, tidak mau diarak, tidak mau memakai pakaian adat. Jadi? Iya, jadi Mbak cuma pakai 1 pakaian.
Sekali saja pakai pakaian. Pakai yang kayak apa? Nah, putih. Putih. Nah, terus Mbak tidak tidak tabarus itu orang tua tuh sudah apa istilahnya tuh menerima betul. Sampai-sampai uak saya sendiri, ini pengantinan katanya. Karena memang sudah apa budaya masyarakat ya. Sudah budaya gitu kan. Apalagi saya anak pertama yang menikah. Di adat pedamaran itu kalau anak pertama menikah, apalagi anak perempuan gitu ya, maka harus mewah wah. Kalau biar terlihat megah mungkin iya. apa ya nggak tahu Pokoknya juga ya. Udah ingin budaya aja dikatakan ya. bagus gitu ya di mata orang. Kalau Mbak sendiri pribadi ya, Mbak alhamdulillah Mbak sendiri di keluarga yang sederhana. Yang lainnya wow semua. Wah semua ya. Pokoknya sampai kalau setelah Mbak nikah kan 6 bulan kemudian kakak Mbak yang nikah. Nah, jadi kakak baru. Megah. Mungkin orang tua tuh ke mana ya? Keluarga bisa kumpul. Iya, bukan dari hanya itu. jauh-jauh. Dia tuh ingin memperlihatkan loh, oh anak saya ini hebat loh gitu ya. Tapi saya tuh tipikal orangnya ya, kalau sudah saya memilih syariat, saya tidak mau mundur. Karena jadi memang kalau sudah- misalkan orang tua tidak setuju ya sudah, saya belum mau menikah. Mikir lagi 1000 kali. Makanya orang tua ketakutan dengan saya. Gimana nih anak saya nikah nggak nih? Nanti anak saya ini jadi perawan tua katanya. Sudah takut duluan ya. Sudah tak kedua. Berarti mbaknya udah apa punya prinsip sendiri ya. Jadi pas ini kan 2020-nya Ayu sepupu saya juga mau nikah. Dia kan mau sederhana kayak saya juga. Yuli, saya ini mau sederhana kayak kamu. Ya harus tegas dong. Nah, ini pas kan dia 2020 bulan 10 ya nikah Ayu sepupu saya di rumah kami yang di dusun. Nah, jadi pas dia menikah itu tidak bisa dia sederhana seperti Mbak. Jadi Mbak tuh saking sederhananya tuh diomongi ini pernikahan apa acara uang mati. Kok bisa gitu ya? Karena kan kalau di acara orang meninggal tuh tendanya sedikit, terus musiknya nggak ada. Nah, Mbak tuh nggak ada musik, tendanya cuma 2 unit. Gimana nih diomongi gitu gimana Mbak? Jadi Mbak tuh ngomong, ya kataku, aku ngomong sama Ayu tadi ya, kataku ya Ayu harus tegas. Ayu yang nikah, jangan kena patahi, kena patah oleh orang tua saya yang mematahkan. Itu bisa nggak sih? Boleh nggak sih melawan gitu? Ya kalau tidak sesuai syariat ya boleh kita melawan. Kan yang pertama harus ditaati Allah dan Rasul, baru orang tua. Tapi kita harus melawan dengan hasan, dengan baik. Jangan yang dengan sombong, dengki keras ya. Keras. Jadi Mbak tuh, saya dulu gini-gini Mbak, itu yuk, ngomong kan Ayu sepupu. Terus kata Ayu, ya nggak bisa aku udah ngomong kayak gitu ya. Ya, karena kamu kataku gini. Iya, aku tuh tidak ikut kajian seperti kamu, makanya aku tidak bisa katanya. Jadi akhirnya dia nggak bisa tuh, akhirnya dia mewah-mewah juga. Dia tuh nggak ada uang, alasannya nggak ada uang. Iya, yang dibayari oleh bibi-bibinya, terutama orang tua saya gitu. Gila bilang nggak ada uang, tapi ya namanya keluarga ya. Katanya aku nih nggak ada uang. Ya sudah katanya. Untuk arak-arakan saya kata bibi yang itu. Untuk orkes kan arak-arakan harus ada orkes di belakangnya ya. Tanjidor bahasa kami. Nah tanjidor itu juga dibayar. Terus apa? Pas acara kan ada organ kan di panggung itu juga dibayari oleh orang lain. Bibinya yaitu ibu saya gitu. ambil andil juga ya. Kata astagfirullahaladzim, kataku. Dia sebelum nikah tuh nangis terus, dia nggak mau kan. Kataku ya kamu kalau ya Ayu kalau nggak tegas seperti saya nggak bisa. Kalau saya ya sudah, kalau saya mau menikah begini ya sudah begini. Kalau enggak ya sudah. Saya tinggal telepon, kita batal, selesai. Takut karena dia tahu prinsip saya kan, saya sama seperti ibu saya kan. Kalau kata ibu saya, saya itulah nggak bisa mana ya? Istilahnya prinsip ya lebih tegas seperti ibu gitu ya. Jadi ibu tuh tahu kan kalau kata saya iya nggak bisa dipatahkan sedikit, nggak bisa. Jadi ketika sudah ya yang penting kau menikah. Yang penting dia mbaknya menikah. Yang penting menikah. Itulah makanya orang-orang tuh ngomong gini kan, ya Yuli pasti nyesal nih
merah Merah-merah. seperti kakak-kakak ya. Itu memang bukan dari orang lain yang ngomong, Iya. dari bibi Keluarga sendiri ya? Keluarga sendiri. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada pernah kata menyesal. Tidak ada kata misal, Masya Allah. Karena memang udah prinsip syariat juga ya Mbak ya. Kita boleh nih bukan melawan ya, lebih ke mendirikan prinsip kita sendiri karena itu syariat ya. Bukan berarti melawan orang tua, bukan ya. Jadi Mbak tuh tipikalnya orangnya tuh sampai sekarang tuh orang tua tuh apa ya istilahnya sayang dengan saya. Walaupun saya misalkan ngomong apa, ini apa istilahnya tuh dia ikut gitu. Walaupun dia tidak setuju ya, ikut. Tapi karena sesuai syariat orang tua tadi. Iya, namanya orang tua mau gimana pun anaknya ya, apalagi anaknya ini punya syariat yang benar-benar kuat, nggak mungkin lah nggak disetujuin kan ya. Jadi memang Mbak dulu tuh sebelum Mbak menyebarkan CV ya namanya untuk ta'aruf tuh, menyebarkan CV itu Mbak sudah ngomong ke orang tua, saya mau menikahnya begini. Oh ya sudah, kalau di ACC saya akan kasihkan lanjutkan ke orang. Nah akhirnya singkat cerita tidak lama dari situ sebelum dengan yang ini pernah satu kali gagal ta'aruf gitu ya. Jadi pas gagal ta'aruf itu memang kurasa akunya belum siap kali ya. Mbaknya yang belum siap dan dianya juga belum siap gitu. Belum siapnya di mana, di finansial ya. Saya kira dia belum mapan gitu ya. Kalau ini kan suami saya ini memang dari keluarganya sudah mapan. Mau nikah kapan pun udah siap, sudah ada persiapan gitu ya. Jadi tinggal seserahan baik langsung ya. Masya Allah, punya banyak pengalaman dan ilmu juga dari Mbak Yulinya ya Mbak ya. Nah Mbak Usus, untuk selanjutnya nih, kalau misalkan jodoh yang baik itu menurut Islam seperti apa sih? Ya, kalau jodoh yang baik itu menurut Islam tuh ya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, yang dijalankan itu bukan hanya sebatas sholat 5 waktu saja gitu ya. Contohnya belajar Islam, terus mendakwahkan Islam. Terus dia tidak, kalau suami ini nggak ada mantan, dia tidak pernah, nggak pernah pacaran. Mbaknya pernah? Sering. Sebelum hijrah sering. Bahkan Mbak dulu waktu yang uniknya Mbak tuh waktu baru hijrah Mbak tuh lagi hangat-hangatnya pacaran dengan 2 orang sekaligus. Jadi pas Mbak ini 2 orang sekaligus. Terus hijrah. Terus hijrah kan baru tuh pacaran dengan yang beda kampus ya. Pas baru pacaran tuh ya ampun gimana ini, mana baru pacaran, apa ini alasan nak putus gitu ya. Mau cari alasan mau putus jadi itu gimana sih dari pacaran langsung ke hijrah, itu gimana prosesnya? Kalau prosesnya tuh berat nggak sih Mbak? Kalau dari pandangan nafsu berat sekali. Kenapa? Karena yang mantan pacar saya dulu tuh orangnya baik, nurut ke orang tua, tidak merokok, pekerja keras, sudah pegawai di PT, bayangke, sambil kuliah dia sudah punya gaji, sama seperti saya, tapi saya bedanya bukan kerja di PT dulu, cuman ikut-ikut orang aja gitu kan. Nah jadi pas ini kata bos saya gitu ya, kata kawan-kawan yang di satu kerjaan gitu ya, sayang Yuli gini. Aku tuh orangnya tipikal, kalau akulah sudah mau memutuskan sesuatu, walaupun lah banyak yang ngomong sayang, aku tidak sayang lagi gitu ya. Kenapa tidak sayang? Karena percuma kita sayang dengan dia gitu kan, karena kita akan dapat dosa nantinya gitu kan. Jadi akhirnya kan pas saya mau putus dengan dia, akhirnya seminggu saya tuh nggak ada kabar gitu ya dari dia. SMS tidak dibalas, telepon tidak diangkat gitu ya. Nah itu masih zaman SMS. Iya, waktu zaman SMS ya. Masih BBM ya. Ini yang pacar satu, terus pacar satunya kemana? Pacar satunya di Jakarta. Di Jakarta. Bahkan dia itu sudah mau ngasih barang lah, istilahnya mau tunangan. Ikat ya. Terus saya menghilang jejak. Hilang karena apa? Karena saya merasa kuliah belum tamat kok lalat diikat jadi ngilang. Nah jadi pas Mbak tuh selingkuh sebenarnya dengan yang ini menarik nih, Mbaknya juga pernah selingkuh sebelum hijrah ya Mbak ya. Jadi mungkin itu jadi sebuah pelajaran. Jadi pas ini kan pas saya tuh hijrah itu ya kan memang berat sekali ya, tapi saya tanam kalau saya berubah, saya tidak akan berubah ini. Jadi akhirnya saya berubah gitu ya. Pas sudah berubah tuh saya tuh nggak tahu alasan apa mau putus gitu ya.
ngilang ke bayi, istilahnya tuh seminggu dia datang ke rumah saya. Datang hilang. Datang ke rumah karena mbaknya hilang. Ya, karena hilang ada kontak. Bukan hilang kontak, di kontak masih aktif. Tapi Di telepon nggak diangkat gitu ya, nggak diangkat ya. ya, jadi memutus hubungan. Memutus hubungan. Kenapa? Kak? Dia tuh nyari lupa di rumah saya. Pas aku cuci piring nongol kan pintu belakang kami belum ditutup waktu itu ya di Palembang. Pas nongol, nah di sini rupanya katanya. Nah, jadi ketemu nih. Uniknya dulu tuh aku tuh selama pacaran belum pernah panggilan sayang-sayangan ya. Panggilan sayang baru itulah. Panggilannya Umi Abi. Udah kayak apa? Kayak dulu zaman-zamannya gitu, ayah bunda. Nah, ini Umi Abi karena kami pacaran Islami ya katanya. Tidak salaman gitu ya, tidak pegangan Tapi itu tangan. masih salah Mbak ya? Nah, ya Pacaran salah. Islamnya. Makanya Mbak putuskan. Karena kalau tidak diputuskan nanti ya percuma kan. Karena Nah Mbak, aku kan udah banyak cerita nih, udah sharing juga Mbaknya buat aku, makasih. Nah ini untuk yang terakhir, ta'aruf itu apa sih? ya, kalau ta'aruf itu kan kalau secara bahasa itu perkenalan. Perkenalan ya. Makanya kalau perkenalan itu tapi beda dengan perkenalan biasa gitu kan. Harus ada syariatnya. Dari apa? Syariat tuh seperti kayak kita tuh nggak ketemu langsung tapi ketemu kita langsung. perempuan ada mahram yang ada mahram. mendampingi. Jadi yang mahram mendampingi itu wajib laki-laki karena mahram nggak boleh perempuan. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh waktu Mbak kemarin tuh didampingi oleh bibi sama uwa. Bibi sama Uwa. Itu yang penting ada mamang tadi. Yang penting ada mamang. Kalau Kalau misalkan yang penting ada yang mahramnya, terus kalau mau ada cewek juga nggak apa-apa. yang penting ada mahram tadi satu. Ini ta'aruf bisa gagal nggak sih Mbak? Mbak pernah satu kali gagal. Pernah satu kali gagal. Itu karena nggak sesuai apa gimana? Kalau dari Mbak tuh ingin lanjut, tapi yang dari lanangnya. Kenapa? Kayaknya yang laki-lakinya belum siap dalam istilahnya kita kelanjutannya. Ya, mending begitu ya. Kita boleh kok menggagalkan ta'aruf ya. Tapi harus dengan syarat yang istilahnya tuh tidak melanggar syariat. Misalkan gara-gara apa? Dia kurang tampan. Nggak boleh itu. Tapi kalau misalkan dianya ini apa istilahnya tuh adabnya kurang bagus ya boleh lah gitu. Adabnya kurang bagus, tapi kalau misal kita kan manusiawi ya, mandang ini tuh dari cantik, dari ganteng, itu boleh nggak sih kalau misalkan kita berpandang seperti itu? Boleh. Kan di dalam Islam tuh ada 4 hal orang itu menikah gitu ya. Ya salah satunya tadi ya ganteng, cantik. Lihatlah dari wajahnya gitu ya. Nah, tapi yang paling utama itu dari agamanya. Dari agama. Jadi kalau misalkan baik agamanya, maka pilihlah. Nah, yang pertama, yang Mbak gagal kemarin tuh, dia itu tahfiz, Mbak bukan. Maka Mbak tuh merasa minder kan. Akhirnya, ya ampun, saya ini jodoh gak sih dengan dia? Dia tahfiz, saya bukan ini. Akhirnya saya mulai, istilahnya tuh mulai menghafal lagi nih. Mulai memperbaiki. Jadi kita aku harus juga gini-gini. Jadi akhirnya supaya istilahnya kita tuh satu cerminan lah ya. Akhirnya tapi kurasa memang belum jodoh gitu ya. Karena memang belum jodoh ya. Intinya karena memang kalau jodoh itu akan dimudahkan, dipermudahkan, nggak ada jalan. Dia saja waktu kemarin ketemu sama saya tuh dalam kondisi yang susah. Susahnya apa? Pecah ban nggak kate tempat nampal ban. Bayangkan. Posisi yang susah. Posisinya. Jadi maksud saya tuh sudah ada ciri-ciri dari Allah, kayaknya nggak berjodoh ini. rumah mamang saya tuh di ujung nggak ada tukang tampal ban, dia tuh dorong ke sana kemari ketemu. Ya ampun, itu udah kayak ini bukan jodohmu. Iya mungkin ya, tapi nggak tahu kan gitu kan. Karena dia nggak lanjut, terus saya juga ya sudah saya terima kan nggak lanjut. Terus ditanya kata mamang om saya tadi ngomong gimana Yul, nggak lanjut. Untunglah nggak lanjut. Kok bisa? Karena dia nggak suka. Karena nggak suka. Tapi dia nggak mengutarakan di depan saya, takutnya nanti saya juga nggak suka kan. Mungkin pas itu karena gagal akhirnya dikasih tahu. Mungkin itu juga salah satu ini ya Mbak, bahwa dia tuh bukan jodohmu. Tapi kalau dilihat dari kata orang kan, kalau
muka itu mirip ya kalau jodoh iya. kan. Nah, kata orang-orang tuh mirip saya dengan dia, sama-sama pesek, Tapi nggak jodoh. tapi nggak jodoh gitu. Berarti belum ini juga ya. Oke. Nah Mbak, ini kan udah pertanyaan terakhir nih. Aku mau ngucapin terima kasih atas sharing, terus ilmunya juga yang transfer ke aku nih. Iya. Semoga kedepannya aku bisa lebih lebih aktif lagi ya, ikut kajian. Amin. Amin. Aku pengen juga kok kayak nanti ngerasain kayak ta'aruf kayaknya gitu. Kayak nikmatnya itu yang luar biasa banget ya kalau ikut ta'aruf ya. Doain Amin. doakan saja. Semoga ya Mbak ya. Semuanya terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya ke rumah aku. Tadi hujan-hujanan ya di luar ya. Maaf ya Mbak ya. Sampai sekarang hujan. Untuk teman-teman semuanya, ini aku udah podcast sama Mbaknya. Sekarang kita mau pamitan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah menonton itu terima kasih ya. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.